Selamat pagi saudara, Kompas TV Riau hadir untuk Anda edisi 13 Mei 2025. Selain ketiga informasi utama tadi, sejumlah berita dan informasi lainnya telah kami rangkum untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Muhammad Rizky, inilah Kompas Riau selengkapnya. Saudara, tim gabungan F1Q Arlanal Dumai dan tim Satgas Denintel Koarmada 1 berhasil menggagalkan pengiriman 19 calon pekerja migran Indonesia non-prosedural tujuan Malaysia. Selain para calon pekerja, tim juga berhasil mengamankan 2 orang tekong. Inilah tim gabungan saat membawa 19 calon pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural menggunakan kapal patroli. Para calon pekerja migran Indonesia ilegal itu berhasil diamankan saat akan menuju negara Malaysia. Penggagalan upaya penyelundupan orang itu berawal dari tim gabungan menerima informasi dari masyarakat terkait adanya upaya tindak pidana penyelundupan manusia di perairan Selat Morong, Kabupaten Bekalis, Provinsi Riau. Tim gabungan langsung melaksanakan penyisiran mulai dari perairan Selat Morong hingga perairan Teluk Lecah. Tim mendeteksi satu unit speedboat melaju ke arah Malaysia. Mengetahui kedatangan petugas, speedboat tersebut mencoba kabur hingga terjadi kejar-kejaran. Upaya pelarian speedboat yang mengangkut 19 pekerja migran Indonesia ilegal akhirnya berhasil diamankan setelah tim melepas tembakan dengan sasaran mesin speedboat. 19 pekerja migran Indonesia ilegal kemudian dibawa ke markas Lanal Dumai untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Selain mengamankan 19 pekerja migran Indonesia ilegal, tim gabungan juga mengamankan 2 orang tekong yang diduga pelaku tindak pidana penyelundupan manusia. Para pekerja migran Indonesia ilegal harus membayar sebesar 4 hingga 7 juta rupiah per orang kepada seorang berinisial J agar bisa berangkat dari desa Teluk Lecah, Bengkalis menuju Malaysia. Sementara 2 orang pelaku berinisial K dan J sebagai tekong kapal menerima bayaran 3,5 juta rupiah per satu orang pekerja migran Indonesia ilegal. Pengiriman 19 Koarmada 1 dalam menggagalkan pengiriman 19 orang calon pekerja migran Indonesia PMI non-prosedural tujuan Malaysia dan mengamankan 2 orang diduga pelaku tindak pidana penyelundupan manusia. 19 pekerja migran Indonesia ilegal kemudian diserahkan ke Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Wilayah Riau. Sementara 2 orang diduga pelaku akan diserahkan ke pihak Polda Riau untuk ditindak. Sawinowardi, Kompas TV, Dumai, Riau. Saudara, beberapa hari belakangan Kota Pekanbaru Riau mengalami peningkatan suhu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Pekanbaru menyebut ada gangguan hingga suhu di Kota Pekanbaru terasa panas. Terhitung sejak Kota Pekanbaru Riau mengalami peningkatan suhu hingga 34 derajat Celcius, peningkatan suhu tersebut diakibatkan adanya gangguan di wilayah. Menurut analisa BMKG Pekanbaru, Sanyaga Utami, kondisi angin di wilayah Provinsi Riau menyebar karena adanya gangguan di wilayah Samudra Hindia sebelah barat Sumatera dan gangguan putaran angin siklon di wilayah pantai selatan. Kondisi tersebut mengakibatkan sulitnya pertumbuhan awan di wilayah Provinsi Riau. Kondisi tersebut diperkirakan akan terjadi hingga tanggal 11 Mei mendatang. Kondisi meningkatnya suhu panas di Provinsi Riau, khususnya di wilayah Kota Pekanbaru, menandakan Provinsi Riau akan masuk pada musim kemarau. Beberapa hari ini di wilayah Kota Pekanbaru terasa lebih panas dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Itu dikarenakan kondisi angin di atas wilayah Provinsi Riau itu menyebar karena ada gangguan sedikit di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera, ada gangguan putaran angin siklon dan juga di pantai selatan. Jadi angin itu menyebar sehingga menyulitkan pertumbuhan awan di wilayah Provinsi Riau. Suhu maksimum tercatat di stasiun kami itu berkisar antara 31 hingga 34 derajat Celcius. Pihak BMKG menghimbau kepada masyarakat agar mengurangi aktivitas yang langsung terpapar matahari dan dianjurkan untuk lebih banyak mengkonsumsi air putih. Sawinowardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan bandar narkoba jenis sabu di Kabupaten Damasraya, Provinsi Sumatera Barat.
pelaku yang sudah dikepung akhirnya berhasil diamankan dengan barang bukti 38 paket narkoba jenis sabu siap edar. Diketahui digerebek W 41 tahun langsung berupaya kabur ke belakang rumahnya di kawasan Nagari Kotorana, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Damasraya, Provinsi Sumatera Barat ini. Petugas yang sebelumnya sudah melakukan pengepungan berhasil meringkus pelaku yang tersungkur saat berupaya kabur. Mengamankan pelaku, petugas langsung melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan, petugas mendapati barang bukti berupa 38 paket kecil narkoba jenis sabu siap edar. Barang haram ini terbungkus rapi dalam kotak kacamata yang disimpan dalam saku celana pelaku. Dari TKP, petugas kemudian menggelandang pelaku ke dalam rumah untuk melakukan penggeledahan lanjutan. Dari dalam rumah, petugas mendapati barang bukti berupa alat hisap sabu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku beserta barang bukti digelandang ke Mako Polres Damasraya. Satres Narkoba telah mengamankan seorang laki-laki berinisial W, 41 tahun. Diduga pelaku berinisial tersebut melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu. Jadi penangkapan yang dilakukan oleh Satres Narkoba berlokasi di Kenagarian Kotorana, Kecamatan Koto Besar. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan paling lama 20 tahun penjara. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Saudara, di momen libur panjang, pedagang oleh-oleh di Kota Pekanbaru meraup keuntungan hingga 80%. Para pembeli datang dari berbagai daerah saat berlibur ke Kota Pekanbaru. Sepanjang Jalan Samratulangi, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru Riau dipenuhi gerobak UMKM yang berjualan oleh-oleh berupa kerupuk opak dan kerupuk jengkol. Mereka mulai berjualan sejak pagi hingga malam hari. Para penjual mengemas oleh-oleh itu ke dalam plastik bening. Dalam satu plastik berisi 10 hingga 20 keping kerupuk opak maupun kerupuk jengkol. Setiap kemasan kerupuk opak dan jengkol dijual mulai dari harga Rp20.000 hingga Rp50.000. Salah satu penjual bernama Anita mengaku berjualan kerupuk sebagai oleh-oleh di pusat kuliner di Jalan Samratulangi sudah berjalan sejak 10 tahun lalu. Selama musim libur ini, Anita mengaku adanya peningkatan pendapatan hingga 80% dari hari biasa. Dalam sehari, Anita mengaku pendapatannya Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Kita jualan di sini kak? Jualan kerupuk ini? Ya, jualan kerupuk. Dari 10 tahun ada. Dari 10 tahun kak ya. Tapi sejak awal berjualan 10 tahun yang lalu udah di sini berarti kita? Dan enggak sebelum biasanya kan ada jualan beli itu cuma itu pada hari ini ada yang jutaan gitu kan gitu tergantung rezekinya. Kalau pembeli datang dari mana ya? Dari jauh-jauh sih, ada yang dari yang mau liburan gitu kan, ada juga yang udah biasa langganan karena dia suka kerupuk ini kan, katanya yang biasa langganan enggak juga. Para pembeli oleh-oleh kerupuk ini datang dari berbagai daerah, salah satunya dari Sumatera Utara. Mereka membeli oleh-oleh saat berlibur ke Kota Pekanbaru Riau. Oh pak, Sering pak? Enggak, baru inilah. kenapa kita kok milih kerupuk ini pak gitu? Nah, Kenapa kok kita milih kerupuk ini? Pak boleh ada ke sini pak? karena pingin aja. Dari mana pak? Dari Medan? Iya, Berarti kita liburan pak ya? dari perbatasan. Liburan pak ya? Pihaknya berharap agar penjualan oleh-oleh di Kota Pekanbaru semakin banyak agar para wisatawan yang datang ke Kota Pekanbaru semakin dimanjakan berbagai oleh-oleh. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Sementara di Kota Pekanbaru Riau ternyata memiliki wisata yang asri dan sejuk, salah satunya wisata Pulau Semut. Wisata ini sangat murah karena pengunjung yang datang hanya dikenakan tiket masuk Rp5.000 per orang.
Pohon tinggi menjulang langsung menyambut para wisata yang datang. Wisata ini bernama Wisata Pulau Semut. Lokasinya berada di Jalan Pembina Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Untuk sampai di lokasi ini butuh waktu 10 hingga 15 menit dari pusat kota, menggunakan kendaraan sepeda motor ataupun mobil. Wisata Pulau Semut menyuguhkan keindahan pohon-pohon tinggi dan indahnya panorama tepian Sungai Siak. Berbagai fasilitas juga tersedia, seperti spot foto, perahu wisata, hingga spot pemancingan. Menurut pengelola, dinamakan Wisata Pulau Semut karena saat proses pembukaan wisata pada tahun 2021 lalu, pengelola banyak menemukan semut hampir di seluruh lokasi wisata. Lokasinya persis di tepi Sungai Siak. Para pengunjung banyak yang memanfaatkan wisata ini sebagai tempat untuk memancing. Selain itu, tempat ini juga kerap dijadikan bersuah foto karena memiliki keindahan dengan latar belakang Sungai Siak. Wisata Pulau Semut ramai dikunjungi pada akhir pekan. Pengunjung datang ke sini kebanyakan membawa pancing. Kemudian sambil nyantai dia lempar pancing ke pinggir Sungai Siak. Itulah yang sering pengunjung yang datang. Kemudian selfie, foto-foto, habis makan pulang. Nanti ada lagi berdatangan gitu. Apa disebut ini Pulau Semut ya, Pak? Karena waktu mengelolanya banyak semut. Nah, semuanya mulai dari sini sampai ke ujung sana, ke pulau itu banyak semut. Pihaknya juga menyebut wisata yang dipenuhi pepohonan rindang kerap dijadikan tempat berkemah. Sejak dibukakan beberapa tahun lalu, wisata Pulau Semut sudah didatangi oleh wisatawan dari berbagai daerah di Provinsi Riau maupun dari provinsi tetangga. Sawidowardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau.